Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Saputri dengan NIM 2304052, mahasiswi Universitas Yasin Madani, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembahasan tentang React Native. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih React Native itu. Jadi, React Native adalah kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook untuk membangun sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android yang menggunakan bahasa JavaScript. Dengan React Native, pengembang bisa menulis kode sekali dan menggunakannya untuk dua platform sekaligus. Nah, React Native ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu React Native ini bisa satu kode untuk dua platform. React Native memungkinkan kita untuk menulis kode sekali dan menjalankannya di iOS dan Android tanpa adanya perubahan. Yang dimana ini artinya bisnis atau developer tidak perlu membuat dua tim pengembang terpisah untuk masing-masing platform. Kelebihan yang kedua yaitu cepat dalam pengembangan. Fitur seperti hot reloading memungkinkan pengembang melihat perubahan desain atau kode langsung dalam hitungan detik tanpa perlu menunggu aplikasi restart. Yang dimana ini artinya mempercepat proses uji coba dan mempersingkat waktu sampai aplikasi bisa diluncurkan ke pasar. Kelebihan yang ketiga yaitu komunitas dan perpustakaan yang luar biasa. React Native ini memiliki komunitas pengembang global yang sangat aktif. Ada ribuan library open source-nya atau plugin yang bisa diintegrasikan dengan mudah untuk menambah fitur seperti pemrosesan gambar, notifikasi, atau bahkan augmented reality-nya. Kelebihan yang keempat yaitu biaya rendah dan fleksibel. Dengan React Native ini, bisnis hanya perlu mengelola satu tim developer dan satu kode saja, bukan dua. Yang dimana artinya ini bisa mengurangi biaya operasional dan memudahkan dalam pemeliharaan aplikasi di masa depan. Kelebihan yang kelima yaitu populer di pasar global dan lokal. React Native ini digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram, Gojek, ataupun Traveloka. Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei tahun 2024 menunjukkan 65% pengembang memilih React Native untuk proyek cross-platform karena kemudahannya penggunaan dan hasil yang sangat berkualitas. Kelebihan yang keenam yaitu skalabilitas yang baik. Aplikasi yang dibangun dengan React Native mudah diperluas atau diperbarui. Developer bisa menambahkan fitur baru tanpa harus mengubah struktur kode dasarnya, di mana sehingga bisnis ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari React Native ini sendiri. Kekurangan yang pertama yaitu performa yang terkadang kurang untuk aplikasi yang terlalu berat. Meskipun React Native ini sudah lebih cepat dengan pembaruan seperti Fabric Renderer, aplikasi dengan tugas kompleks misalnya game 3D, analisis data real time, atau pemrosesan video mungkin tetap kurang responsif dibanding aplikasi yang sepenuhnya natif yang dibangun dengan Swift atau Kotlin. Hal ini dikarenakan JavaScript ini tidak selancar bahasa pemrograman natif untuk operasi yang terlalu berat. Kekurangan yang kedua yaitu perpustakaan atau library yang tidak selalu terupdate. Beberapa library pihak ketiga plugin mungkin tidak segera diperbarui untuk kompatibel dengan versi React Native yang terbaru. Hal ini bisa menyebabkan bug atau kesulitan dalam memperbaiki aplikasi. Kekurangan yang ketiga yaitu debugging lebih sulit, mencari dan memperbaiki kesalahan. Bug di aplikasi React Native bisa lebih rumit, terutama jika terjadinya interaksi antara kode JavaScript dan komponen natif. Nah, hal ini developer perlu menggunakan tools yang khusus atau menguji di perangkat fisik untuk hasil yang lebih akurat. Kekurangan yang keempat yaitu tidak ideal untuk aplikasi game tingkat tinggi. React Native ini tidak dirancang untuk game berbasis grafis intensif, yang jika tujuan membuat game seperti PUBG Mobile atau Call of Duty,
Framework ini mungkin bukan pilihan yang terbaik. Lalu kekurangan yang kelima yaitu perlu memahami bahasa natif untuk integrasi. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang tidak tersedia di React Native atau library-nya, developer sendiri harus belajar bahasa pemrograman natif. Ini mengurangi keunggulan yang biasanya menggunakan hanya pakai JavaScript yang biasanya menjadi kelebihan utama dari React Native itu sendiri. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kerja React Native. React Native memungkinkan pengembang membangun sebuah aplikasi dengan memulai JS threads yang menginterpretasi kode JavaScript dengan membuat native bridge antara aplikasi dan platform target. Konsep bridge ini memanfaatkan library dan mentransfer komponen ke tampilan perangkat seluler. Nah, sebagai contohnya, jika pengguna menekan tombol, kasus ini diterjemahkan menjadi suatu peristiwa yang dapat ditangani oleh JavaScript. Lalu, setelah itu, dengan menyampaikan pesan antara platform asli dan kode JS, Bridge React Native menerjemahkan peristiwa asli menjadi sesuatu yang komponen React dapat pahami serta kerjakan. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai React Native yang saya bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.